Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat, rahmat, lebih-lebih dalam pada akhir Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga masih tetap semangat dalam menjalankan ibadah maupun menjalani puasa Ramadan ini. Moga-moga dengan didasari iman, ikhlas karena Allah semata, ibadah puasa kita maupun amalan-amalan Ramadan ini akan mendapat ridhonya. Dan tentunya diharapkan dengan puasa Ramadan dan amalan Ramadan ini bisa berdampak, yaitu meningkatkan hubungan kita dengan Allah lebih baik, begitu juga hubungan dengan sesama lebih baik lagi, atau ibadah sosial menjadi lebih baik. Dan tentunya mari di ujung Ramadan ini kita tetap untuk optimis, untuk semangat dalam menggapai ketakwaan dan juga kemenangan, yaitu kita akan dihapus dosa-dosa kita oleh Allah karena amalan-amalan puasa atau amalan lainnya, sehingga kita akan kembali suci atau kembali ke fitrah lagi, dan kita akan mendapatkan kemenangan sejati, yakni surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ini surga sudah merindukan kita, ya khususnya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak lupa salam semoga tercurah kepada sanjungan Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita dalam menjalani hidup ini, sehingga kita akan mudah-mudahan mendapat syafaatnya di yaumil akhir atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas saya untuk malam ini yaitu menyampaikan kaitannya dengan berbagi atau sedekah maupun zakat, utamanya zakat fitrah. Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat ini ada tiga, yaitu ada zakat fitrah yang kita laksanakan setiap Ramadan, ya. Setiap individu ataupun setiap orang diberikan sebelum sholat Id. Jadi sebesar berapa tadi dikatakan, ya 2,7 ya di sini ya, tapi untuk patokannya 2,5 kg beras atau berupa uang yang setara dengan 2,5 kg kali harga beras. Tentunya yang dimakan sehari-harinya. Ya misalnya beras yang dimakan 1 kilo itu 20.000, maka zakatnya per orang 50.000 ya misalkan. Kalau tadi dihitung 2,7 berapa tadi ketemunya, ya silahkan ya, yang penting kita sudah memenuhi kriteria satu orang, yaitu 2,5%. Kalau lebih malah lebih baik. Lalu ada yang kedua ada zakat profesi, yaitu juga 2,5% kalau ini ya, dari gaji setiap bulannya. Jadi ini memang ada yang masih pro dan kontra, ada yang zakat profesi ini ada yang dimasukkan zakat wajib, namun juga ada yang sifatnya infak ya, karena misalnya kalau zakat kan harus menunggu 1 tahun baru dizakati. Jadi zakat profesi ini yaitu
zakat 2,5% dari gaji tiap bulannya. Kemudian yang ketiga ada zakat mal. Nah, jika sudah mempunyai harta yang mengendap 1 tahun, nah ini jumlahnya kalau sudah setara 85 gram emas, nah ini dikenakan sebesar 2,5%. Jadi ini ada masa menunggu 1 tahun. Nah, ini zakat mal. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Nah, ini dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, akan saya bacakan artinya saja karena mungkin waktunya biar menyingkat waktu gitu ya. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, di sana dikatakan, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf gitu ya, orang yang baru masuk Islam gitu. Juga untuk memerdekakan para hamba sahaya, kalau zaman dulu adalah budak, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang. Nah, ini termasuk yang berhak menerima zakat. Lalu untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang memerlukan pertolongan atau musafir begitu ya. Nah, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi itulah beberapa golongan yang bisa berhak menerima zakat, yaitu fakir, utamanya fakir miskin dulu, terus amil atau panitia zakat yang mungkin di sini ada tadi dari takmir membentuk panitia zakat fitrah, atau mungkin lewat lazismu bisa seperti Masjid Taqwa itu bekerja sama dengan lazismu. Juga gorim atau orang yang terjerat hutang itu juga berhak menerima zakat. Lalu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, ibnu sabil, orang yang berjuang di jalan Islam. Nah, itulah beberapa yang berhak menerima zakat. Semoga Allah ini bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk menunaikan zakat itu ya. Agar apa? Agar penghasilan kita itu bersih, atau rezeki yang kita terima Allah itu bersih dari harta yang haram, baik itu yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja harta kita peroleh. Mungkin ada harta yang haram atau tidak halal, maka perlu disakati supaya bersih. Kemudian zakat fitrah ini ibarat orang berjalan dalam perjalanan bulan Ramadan ini, yang mana ini sudah mendekati garis finish ya. Mungkin ini yang terakhir ya untuk kalender global hijrah tunggal ini ya, yang dipedomani Muhammadiyah. Nah, dari hari ke hari yang kita jalani ini dalam kita menunaikan ibadah puasa ya, beserta seluruh rangkaian amalan-amalan Ramadan seperti tarawih kita, baca Quran kita, mungkin apa ini kalau di 10 hari terakhir biasanya i'tikaf kita, setelah zikir kita. Nah, itu semuanya mudah-mudahan dengan didasari ikhlas, yaitu semata mencari ridha Allah. Dan apalagi ini di bulan-bulan akhir ini utamanya amalan yaitu sedekah. Jadi kalau sedekah itu bentuknya tidak harus berupa materi. Kalau infak memang harus materi atau uang gitu ya. Kalau sedekah ini pokok bantuan yang kita berikan kepada orang lain, baik pikiran, tenaga maupun materi, itu bedanya antara sedekah dan infak. Nah, di bulan Ramadan ini pada waktunya ini kita sebentar lagi akan ditinggalkan Ramadan. Namun kita masih punya harapan, mudah-mudahan di tahun mendatang bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan yang begitu besar keistimewaan bulan Ramadan sebagai bulan penuh rahmat, pengampunan, dan bulan sedekah, bulan Al-Quran ya, ini ada nuzul Qurannya itu ya. Nah, itu suatu mungkin bagi kita orang yang beriman itu merasa gimana gitu ya mau ditinggal Ramadan. Nah, menjelang akhir Ramadan ini masih ada kewajiban kita sebagai seorang muslim yang menunaikan ibadah puasa, yaitu mengeluarkan atau membayar zakat fitrah. Nah, dalam hal ini
Nah, yang sebagai pimpinan rumah tangga ini penanggung jawab daripada zakat fitrahnya seluruh anggota keluarga, termasuk pembantu kita, pembantu rumah tangga. Mungkin yang mau pembantu itu kewajiban mengeluarkan zakat fitrahnya ditanggung oleh kepala keluarga. Dalam hari ini ada mungkin suami gitu ya. Nah, apabila mempunyai kecukupan atau kelebihan persediaan makanan untuk malam dan Idul Fitri paginya, maka tiap jiwa diwajibkan zakat fitrah ya minimal 2,5% makanan pokok yang biasa dimakan tiap harinya. Itulah ketentuan minimalnya ya. Seandainya lebih, ada lebih kan tadi 2,7 atau lebih lagi itu lebih baik ya. Nah, ini. Karena melebihi dari ketentuan. Zakat fitrah ini bisa diserahkan secara langsung kepada muzaki atau orang yang berhak menerima zakat yang tadi kami sebutkan itu. Tapi juga bisa melalui panitia zakat. Tapi utamanya ini diutamakan untuk golongan fakir miskin begitu ya. Jadi tidak secara langsung, baru kalau panitia itu ditampung panitia baru distribusikan ke yang berhak menerimanya. Dan panitia ini juga berhak menerima bagian daripada zakat itu. Nah, kaitannya dengan zakat fitrah, maka dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud ini mengatakan bahwa untuk pedoman kita ya, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada akhir bulan Ramadan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang keji atau buruk, serta untuk menjadi makanan bagi orang-orang yang miskin. Nah, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka ia menjadi zakat yang diterima. Tetapi siapa yang mengeluarkan zakat sesudah sholat Idul Fitri atau telat membayar zakatnya, maka ini hanyalah merupakan sedekah seperti kita sedekah biasa. Nah, itu makanya Bapak Ibu jangan sampai lupa zakat fitrahnya atau jangan sampai telat membayar zakat fitrahnya. Jadi malam Idul Fitri paling tidak sebelum sholat Id itu kita sudah zakat fitrah ya. Jadi menurut hadis ini, jadi zakat fitrah itu mempunyai dua fungsi ya. Fungsinya apa? Yaitu sebagai alat penyuci atau pembersih bagi orang yang berpuasa itu sendiri. Lalu yang fungsi yang kedua, zakat fitrah ini adalah fungsi sosial, yaitu untuk memberi makanan kepada, utamanya kepada fakir miskin. Jadi selain untuk meningkatkan ibadah individual kita, untuk lebih mendekatkan diri pada Allah, karena zakat fitrah itu harus diniati karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain, untuk menggapai ridho Allah. Yang keduanya yaitu bagi orang yang menerima zakat ini sebagai ibadah sosial kita kepada orang yang menerima. Yang dimaksud ini yang utamanya orang-orang miskin tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup, selain itu zakat fitrah ini merupakan tanda tali kasih sayang atau tali asih antara si kaya dan si miskin, antara yang punya dan orang yang tidak punya. Nah, dari keterangan ini kiranya jelas bahwa zakat fitrah mempunyai fungsi sosial. Untuk itu mari kita keluarkan zakat fitrah kita sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, zakat fitrah ini kalau tepat dan sesuai tuntunan, kecuali diterima juga banyak guna manfaatnya tadi. Nah, dengan zakat fitrah semoga ini menjadi penyempurna puasa kita, selain kita menjauhi hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kultum kali ini. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihan, ya mungkin kelebihan waktu dan kebaikannya kemarin sudah dipesan ya, jangan sampai melebihi 10 menit. Nah, ini saya berusaha untuk tidak melebihi waktu yang ditentukan.
Mudah-mudahan sekali lagi bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Dengan bertambahnya ilmu maka akan bertambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, yang mana takwa itu menjadi tujuan ibadah puasa Ramadan ini. Demikian apabila ada benarnya itu dari Allah, apabila ada kekurangan kesalahan dari diri saya sendiri, itu mohon maklumilah, maafkanlah. Mari karakter takwa yaitu do salurno, do sabarno, do salaman, itu merupakan karakter orang takwa. Kita nanti pas dari Idul Fitri jangan lupa kita saling maafkan, do salaman gitu. Begitu, bila taufik, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan sholat witir kita.